Aku sangat peduli padamu, makanya aku diam-diam mencari tahu tentang kematian yang menimpa ayahmu. Ayahmu meninggal karena tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh ayah dan ibunya Maxime. Dan Maxime tahu tentang itu semua, tapi dia memilih untuk merahasiakannya darimu. Maxime adalah orang yang berkuasa dan gak punya hati, dia bisa melakukan segalanya, termasuk dia bisa menyembunyikan kasus tabrak lari itu. Apakah kamu yakin mau hidup bersama dengan anak dari orang yang sudah membuat ayahmu meninggal, Rahel? Alvin pun tersenyum semir ketika dia sudah berhasil mengirim pesan tersebut kepada Rahel. Saat ini dia sedang berada di dalam mobil yang letaknya tak jauh dari rumah sakit. Alvin sangat berharap Rahel akan mempercayainya, kemudian gadis itu meninggalkan Maxime. Setelah itu, Alvin bisa hidup bahagia bersama dengan Rahel di tempat yang tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaan mereka. Demi Rahel, Alvin akan melupakan semua dendamnya kepada keluarga Kaano. Lagi pula tidak ada satu orang pun yang tahu tentang kejadian pada 2 tahun yang lalu. Rekaman di Dashcam sudah dihapus. Gumamnya dengan pelan. Alvin sangat yakin Elsa sudah menghapusnya, karena dia pun saat itu sudah memastikannya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Elsa telah mentransfer rekaman di Dashcam pada memory card yang satu lagi. Mungkin untuk berjaga-jaga jika seandainya Alvin mengkhianatinya. Flashback. Saat itu Alvin telah berhasil membuat rem mobil yang dikendarai oleh ayah dan ibunya Maxime Blong. Untuk memastikannya dia berinisiatif untuk mengikuti mobil tersebut. Karena dia ingin ayah dan ibunya Maxime benar-benar mati. Alvin sangat dendam kepada keluarga Kaano, perusahaan milik ayahnya harus hancur gara-gara kalah dalam persaingan bisnis, membuat ayahnya mati dengan cara membakar dirinya sendiri. Alvin mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan mobil sport milik Elsa, karena memang saat itu mobilnya sedang berada di bengkel. Bram. Ayah dan ibunya Maxime terlihat sangat panik, karena mobil yang mereka tumpangi tidak bisa kendalikan. Ayahnya Maxime terus berusaha untuk menginjak rem mobil, tapi hasilnya tetap nihil. Mobil yang mereka tumpangi terus melaju kencang. "Pah, bagaimana ini? Sepertinya rem mobilnya blong," tanya Bu Erika kepada suaminya. Tuan Jeremy berusaha untuk tetap tenang. Dia tidak ingin membuat orang lain celaka, sehingga dia segera membelokkan setir ke kiri, membuat mobil tersebut menabrak pagar pembatas. Braak! Alvin yang sedari tadi mengikuti mereka, dia segera menghentikan mobilnya ketika melihat mobil yang sedan berwarna putih itu telah menabrak pagar pembatas. Alvin pun segera keluar dari mobilnya, kemudian dia mengedarkan pandangannya ke area sekitar. Suasana di sana sangat sepi sekali, bahkan sama sekali tidak ada kamera CCTV karena jalan yang mereka lalui adalah jalan yang baru saja dibangun. Alvin pun berjalan mendekati mobil, dia melihat Tuan Jeremy dan istrinya yang sedang merintih kesakitan. Tubuh mereka terjepit badan mobil, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk keluar dari mobil. "Tolong! Tolong! Tolong kami!" Terdengar suara teriakan Tuan Jeremy. Sedangkan Bu Erika hanya merintih kesakitan, tubuhnya jauh terluka parah. Padahal mereka memiliki keinginan untuk bertahan hidup yang sangat besar, karena mimpi mereka adalah ingin memiliki kesempatan untuk menyaksikan putranya menikah. Mereka ingin bisa menemani Maxime di hari yang sangat bahagia untuk putranya itu. Tapi sayangnya harapan mereka tidak terkabul. Di luar mobil sana terlihat Alvin yang sedang mengumpat, rupanya ayah dan ibunya Maxime belum mati. Sedangkan ayahnya Maxime terlihat sedang menoleh kepadanya. Tolong kami," lirih Tuan Jeremy dengan penuh harap sambil memandangi Alvin. Alvin pun tersenyum semir,
dia menatap tajam ke arah Tuan Jeremy. Jangan pernah bermimpi ada seseorang yang akan menyelamatkanmu. Ini adalah hukuman untuk orang yang sudah membuat ayahku meninggal. Alvin berkata sambil melangkah mundur, kemudian dia melemparkan sebuah korek api yang sudah dia buat menyala ke arah mobil. Dan suara ledakan pun terjadi. Duar. Dengan tidak adanya CCTV, pasti orang-orang akan menganggap bahwa kedua orang tuanya Maxime meninggal karena mengalami kecelakaan gara-gara rem mobilnya blong, kemudian menabrak pembatas jalan, lalu mobil tersebut meledak. Padahal Alvin yang sudah membuat mobil tersebut meledak. Ayah dan ibunya Maxime sebenarnya masih memiliki harapan untuk bertahan hidup jika seandainya ada pertolongan datang. Tapi sayangnya kini mereka harus mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Tubuh mereka telah terpanggang di dalam mobil sana. Alvin pun tersenyum puas. Akhirnya dia sudah berhasil membuat orang yang sudah membuat ayahnya meninggal harus mati dengan cara yang sama, yaitu sama-sama tubuh mereka terbakar. Selain itu, aku juga akan menghancurkan perusahaan Kaano. Alvin tidak puas jika hanya sudah membunuh Tuan Jeremy dan istrinya, dia juga ingin menghancurkan perusahaannya. Namun, Alvin merasakan kehadiran seseorang. Dia tidak sengaja melihat ada seorang pengendara motor yang terlihat ketakutan sekali. Mungkin awalnya pria itu bermaksud untuk mencari suara seseorang yang sedang meminta pertolongan. Rupanya dia malah melihat kejadian yang sangat mengerikan. Masih flashback 2 tahun yang lalu. Halo, ayah sekarang berada di mana? Aku sudah memasak buat ayah. Terlihat Rahel yang sedang bersemangat sekali menelpon ayahnya. Mungkin karena dia sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya. Ayahnya harus bekerja sebagai kuli bangunan di luar kota. Sehingga malam ini Rahel terlihat sangat bahagia sekali, akhirnya sebentar lagi dia akan bertemu dengan sang ayah yang sangat dia rindukan. Ayah masih berada di jalan. Ayah pasti akan segera sampai ke rumah, karena ayah tidak ingin terlambat memberikan kado ulang tahun untukmu. Jawab Pak Bagas sambil memandangi sebuah kotak perhiasan yang berisikan gelang. Dia sudah lama mengumpulkan uang, ingin membelikan gelang untuk Rahel. Itu namanya bukan sebuah kejutan lagi, ayah. Canda Rahel. Saat ini dia sedang duduk di teras rumah, menunggu kedatangan sang ayah. Pak Bagas pun tertawa kecil. Iya, maaf ya Rahel sayang. Seharusnya ayah jangan bilang dulu padamu. Ya sudah ayah mau mengendarai motor dulu. Agar ayah segera sampai ke rumah. Baik, ayah. Bagi Rahel yang penting ayah cepat pulang, Rahel sudah sangat senang. Hati-hati di jalan, ayah. Klik. Panggilan mereka pun terputus. Kemudian Pak Bagas segera mengendarai motornya, setelah dia selesai membeli sebuah gelang yang sangat cantik untuk Rahel. Namun, ketika Pak Bagas sedang mengendarai motornya melalui jalan baru yang sangat sepi, dia mendengar suara dentuman yang sangat keras sekali. Sepertinya ada sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Dan dia juga mendengar suara teriakan seseorang yang sedang meminta pertolongan. Tolong, tolong, tolong kami. Mungkin karena memiliki jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi. Pak Bagas memutuskan untuk mencari sumber suara, untuk menolong orang tersebut. Sepertinya ada korban kecelakaan yang meminta pertolongan. Aku harus menolongnya. Namun, Pak Bagas sontak menghentikan motornya ketika dia tidak sengaja melihat ada seorang pria yang sedang melemparkan korek api ke sebuah mobil sedan berwarna putih, sehingga mobil tersebut seketika meledak. Duar. Pak Bagas terlihat sangat ketakutan sekali ketika dia tidak sengaja melihat kejadian yang sangat mengerikan itu. Tapi sialnya Alvin sangat menyadari dengan kehadirannya. Pria itu menatap tajam ke arahnya. Pak Bagas memutuskan untuk segera tancap gas,
sepertinya nyawanya sedang terancam. Sid. Alvin pun mengumpat. Mengapa harus ada saksi yang melihat kejahatan yang telah dia lakukan? Dia terpaksa harus segera masuk ke dalam mobil, untuk mengejar pengendara motor itu. Bram. Bram. Alvin mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, mengejar motor yang sedang dikendarai oleh ayahnya Rahel. Kemudian Alvin menabrakkan mobilnya pada bagian belakang motor tepat pada jarak 800 meter dari kejadian kecelakaan yang menimpa orang tuanya Maxime. Braak! Pak Bagas terpental dari motornya, helm yang dia kenakan terlepas, kemudian kepalanya membentur aspal. Sangat keras sekali. Banyak darah bercucuran pada kepala bagian belakangnya. Alvin segera keluar dari mobilnya. Dia pun menghela nafas dengan berat ketika melihat sang pengendara motor tersebut sedang sekarat. Sial! Alvin mengumpat pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dirinya bukanlah seorang pembunuh. Dia hanya ingin balas dendam kepada keluarga Keano karena sudah menyebabkan ayahnya meninggal. Sehingga saat ini dia sangat merasa bersalah karena sudah membuat orang lain yang tidak memiliki kesalahan padanya harus mati. Tapi Alvin tidak memiliki pilihan lain. Jika dia membiarkan Pak Bagas hidup, dia pasti akan ditangkap oleh polisi. Besoknya Alvin diam-diam memantau pemakaman Pak Bagas. Dia melihat dari kejauhan ada Rahel yang sedang menangis sambil memeluk batu nisan. Ayah, jangan tinggalkan Rahel. Saat itu Rahel sedang menangis terisak-isak. Alvin sangat merasa bersalah melihatnya. Apalagi setelah dia mencari tahu tentang Rahel, bahwa gadis itu hanya tinggal seorang diri. Pak Bagas adalah satu-satunya keluarga yang Rahel miliki. Karena itulah Alvin memutuskan untuk menjadi guru di SMA Pelita. Karena dia sangat dihantui merasa bersalah kepada Rahel. Tapi ternyata setelah dia dekat dengan gadis itu, malah membuat Alvin jatuh cinta padanya. Alvin tidak bisa mengendalikan perasaannya sendiri. Dia benar-benar sangat mencintai gadis itu. Karena Rahel, Alvin memutuskan untuk melupakan semua dendamnya. Asalkan Rahel bisa menjadi miliknya. Dan dia ingin hidup bahagia bersama dengan gadis itu di suatu tempat yang tidak ada satu orang pun yang mengenali mereka. Dia sangat yakin pasti masih ada rasa yang tersisa di hati Rahel untuknya. Flashback off.